Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mereview jurnal yang telah saya lakukan. Sebelum saya mereview jurnal yang telah saya lakukan ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lalu Julio Ananda Lazuardi dengan NIM E1E022263 kelas 2H. Tugas mereview jurnal ini untuk memenuhi tugas dari Ibu Dosen Aisyah Nikmah selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Selanjutnya kita ke bagian pendahuluan. Saat ini sebagian besar energi yang digunakan rakyat Indonesia berasal dari bahan bakar fosil, yaitu minyak, gas, dan batu bara. Kerugian penggunaan bahan bakar fosil ini selain merusak lingkungan juga tidak terbarukan dan tidak berkelanjutan. Bahan bakar fosil semakin habis dan Indonesia menjadi pengimpor BBM. Beban kerugian yang disangga bangsa Indonesia semakin berkali lipat dengan naiknya harga BBM. Di pasaran dunia sampai lebih dari 60 dolar Amerika Serikat per barel. Untuk mengatasi kerugian akibat kenaikan harga BBM tersebut, pemerintah telah melakukan langkah-langkah penghematan dengan cara mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2005. Untuk mendukung kebijaksanaan pemerintah, perlu dilakukan langkah-langkah pencarian sumber-sumber energi alternatif yang ramah lingkungan serta terbarukan. Berdasarkan tepatnya, ada dua sumber energi alternatif, yakni sumber energi alternatif yang berasal dari daratan dan sumber energi yang berasal dari lautan. Sebagai negara kepulauan yang besar, Laut Indonesia menyediakan sumber energi alternatif yang melimpah. Sumber energi itu meliputi sumber energi yang terbarukan dan tidak terbarukan. Selanjutnya, metode penelitian. Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah metode kualitatif dengan memanfaatkan data primer, hasil pengukuran lapangan yang telah diolah serta data sekunder dari berbagai sumber untuk membuat analisis mengenai potensi pemanfaatan arus laut di Selat Lombok untuk pengembangan energi terbarukan yang berasal dari arus laut pada kawasan Pantai Empenan. Dan penelitian ini mengandung metode diantara lain adalah yang pertama ada metode pengumpulan data dan yang kedua adalah metode analisis data. Terkait metode penelitian, yang pertama ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi, pengukuran lapangan, serta metode arsip, yaitu melakukan studi pustaka mengenai karakteristik perairan yang meliputi arus, gelombang, pasat surut, kecepatan angin, dan parameter oseanografi lainnya. Di Selat Lombok, khususnya yang ada di kawasan Pantai Empenan, data yang dikumpulkan dalam makalah ini berupa data primer yang diolah serta data sekunder hasil penelitian dan pengukuran dari berbagai pihak yang dirangkum dan selanjutnya dianalisis untuk mengetahui potensi pengembangan arus laut di kawasan ini untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga arus laut guna pemenuhan kebutuhan energi listrik masyarakat di sekitar Pantai Empenan. Dan metode penelitian yang kedua adalah metode analisis data. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh baik melalui pengukuran di lapangan serta data sekunder hasil rangkuman dari berbagai penelitian yang telah ada di lokasi ini. Dianalisis menggunakan teknik SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threat, untuk menilai secara kualitatif mengenai kemungkinan potensi pemanfaatan arus laut yang ada di Pantai Empenan untuk pengembangan energi terbarukan sebagai sumber energi alternatif dalam pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat sekitar kawasan Pantai Empenan. Selanjutnya kita ke bagian hasil dan pembahasan. Selat Lombok memiliki kedalaman laut lebih dari 5.000 meter. Dalam kondisi biasa, tinggi gelombang berkisar antara 0,8 hingga 1,1 meter dengan periode gelombang bernilai 4,5 sampai 5 detik. Proyek PSAPB DPU Provinsi NTB tahun 2001 untuk kondisi badai 807 tinggi gelombang dapat mencapai 4 sampai 5 meter dengan periode gelombang sekitar 10 detik. Arus sejajar pantai memiliki besaran sekitar 0,5 meter per detik. Arus permukaan berasal dari arah utara menuju selatan dan kecepatan rata-rata 0,25 meter per detik. Pada bulan Agustus, pada bulan Februari terdapat dua arah arus yang berbeda, yaitu dari arah barat daya menuju timur pada pantai utara Lombok dengan kecepatan rata-rata 0,38 meter per detik. Pada pantai selatan Lombok, arah arus dari tenggara menuju barat dengan kecepatan rata-rata 0,25 meter per detik. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan di wilayah Selat Lombok menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, yaitu 5 tahun terakhir, kecepatan arus yang ada bernilai sekitar 1,8 hingga 2,4 meter per detik.
Hal inilah yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan energi alternatif untuk pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat yang bermukiman di sekitar Pantai Ampenan. Untuk itu diperlukan analisis mengenai potensi serta peluang pemanfaatan sumber energi terbarukan ini agar dapat memenuhi harapan tersebut. Karakteristik dari perairan Pantai Ampenan dapat dilihat pada tabel berikut. Karakteristik dari perairan Pantai Ampenan dapat dilihat dari tabel berikut, yaitu tabel pertama, karakteristik oseanografi Pantai Ampenan yang meliputi parameter dan nilai rata-rata. Yang pertama ada T atau periode dengan nilai rata-rata 10 detik. U 10 dengan nilai rata-rata 25,2 meter per detik. U atau kecepatan angin terkoreksi dengan nilai rata-rata 27,7 meter per detik. H atau tinggi gelombang dengan nilai rata-rata 23,79 meter. HB atau tinggi empasan dengan nilai rata-rata 19,52 meter. A atau amplitude dengan nilai rata-rata 11,895 meter. L atau panjang gelombang dengan nilai rata-rata 156,05 meter. Sudut datang empasan 36 derajat, sudut lereng pantai 25 derajat, dan sin AB 0,5878 dan cos AB 0,8090 dan yang terakhir VT kecepatan gelombang 7,83 meter per detik. Lanjut masih ke bagian hasil dan pembahasan. Topografi wilayah Pantai Ampenan umumnya relatif datar dengan kemiringan hampir rata-rata 0-1%, bahkan cenderung negatif. Sehingga beberapa lokasi letaknya di bawah permukaan air laut. Menurut informasi penduduk setempat, garis pantai di wilayah ini semakin maju ke daratan setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari tiang-tiang bekas pelabuhan lama yang dahulu berada di pinggir pantai saat ini sudah berada di tengah laut. Menurut kebijakan pemerintah Kota Mataram, kawasan ini termasuk lokasi yang tidak boleh dihuni dan menjadi kawasan konservasi dengan garis sempadan pantai sepanjang 100 meter. Namun, mengingat harga lahan di Kota Mataram yang cenderung tinggi, maka penduduk setempat memanfaatkan lahan di kawasan ini untuk tempat bermukim, sehingga lahan milik pemerintah ini banyak diperjualbelikan di antara penduduk setempat yang umumnya berasal dari golongan menengah ke bawah. Abrasi besar-besaran yang terjadi di Pantai Ampenan telah menggerus kawasan pesisir baik yang ditanggul maupun yang tidak ditanggul. Abrasi pantai yang parah ini bahkan sudah mengakibatkan 3 meter pesisir pantai lenyap. Bukti terjadinya abrasi yang cukup parah ini dilihat dari sejumlah pohon dan bangunan di sejumlah pesisir yang sebelumnya berdiri 3 meter dan dari bibir pantai kini pondasinya sudah terlihat. Bahkan sebagian tembok bangunan yang dekat dengan pantai sudah roboh dan tergerus air laut. Mengingat semua lokasi perkampungan padat ini yang terletak pada kawasan pesisir Pantai Ampenan, maka pemanfaatan sumber energi dari laut seperti arus gelombang, pasang surut, dan sebagainya menjadi alternatif yang patut untuk dipertimbangkan. Karena secara teoritis, semua sumber energi alami ini sangat berpotensi untuk dikembangkan dan dimanfaatkan oleh kepentingan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Pada tahun 2005 sampai 2006 telah ada penelitian yang dilakukan di beberapa titik di Selat Lombok dan mendapatkan data khusus mengenai energi arus laut yang dapat digunakan untuk memprediksi mengenai karakteristik arus laut yang ada di kawasan ini, seperti terlihat pada tabel kedua. Nah, tabel kedua itu tentang potensi energi arus laut di Selat Lombok yang meliputi parameter dan nilainya. Yang pertama, kecepatan arus atau meter per detik, nilainya 1,8 hingga 2,4 meter per detik. Yang kedua, luas turbin meter persegi dengan nilai 15 meter persegi. Yang ketiga, daya listrik nilai rata-rata 70 sampai 150. Dan yang terakhir, durasi aliran atau jam dengan nilai 8 sampai 12. Selanjutnya itu ada tabel ketiga tentang analisis SWOT atau SWOT, potensi pengembangan arus laut sebagai sumber energi alternatif untuk pembangkit listrik di kawasan Pantai Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Yang pertama ada strength, weakness, opportunity, dan threat yang masing-masing ada di tabel seperti berikut. Dengan melihat sekilas nilai rata-rata pada tabel 3, perhitungan sederhana antara faktor pendukung S dan O untuk dikembangkan serta kemungkinan faktor penghambat W dan T nilainya hampir berimbang. Tetapi untuk bisa menjadi lebih baik harus berani mencoba serta mengambil resiko. Uraian mengenai nilai dari masing-masing komponen analisis dapat dilihat pada penjelasan berikut. Adapun komponen analisisnya tadi seperti yang saya sebutkan, ada komponen SWOT atau SWOT
Yang pertama ada kekuatan atau strength, yang kedua ada kelemahan atau weakness, yang ketiga ada peluang atau opportunity, yang terakhir ada ancaman atau threat. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Ada 7 poin yang menjadi kekuatan dari pemilihan lokasi pengembangan energi arus laut di Pantai Ampanan, yaitu yang pertama arus kuat atau 2 meter per detik. Yang kedua, durasi aliran cukup panjang, 8-12 jam. Yang ketiga, untuk periode badai, nilai arus yang menjadi lebih kuat bisa dijadikan cadangan energi. Dengan catatan, butuh studi lebih mendalam lagi. Yang keempat, dekat dengan pemukiman penduduk serta pusat kota atau aksesibilitas yang tinggi. Yang kelima, kedalaman bervariasi. Yang keenam, perkiraan perhitungan daya listrik yang cukup besar. Dan yang terakhir, yang ketujuh, faktor efisiensi pembiayaan pembuatan atau instalasi awal dan maintenance. Dan yang kedua ada weakness. Untuk kelemahannya sendiri ada beberapa perkiraan, yaitu yang pertama rawan lintasi badai, yang kedua biaya instalasi awal yang cukup besar, dan yang ketiga harus ada sosialisasi intensif sebelum proyek dilaksanakan untuk bisa mendapat dukungan penuh dari masyarakat setempat. Yang keempat potensi erosi dan sedimentasi cukup besar. Yang kelima butuh SDM pendukung, dan yang keenam berdampak pada jalur nelayan melaut serta jangkauan batas lokasi masyarakat yang ingin berenang di laut. Dan yang terakhir yang ketujuh, pemilihan lokasi pemasangan turbin harus ekstra hati-hati. Masih di bagian komponen analisis, selanjutnya yang ketiga itu adalah peluang atau opportunity. Beberapa peluang yang memungkinkan adalah yang pertama, karena daya listrik perhitungan secara teoritis cukup besar sehingga berpotensi untuk dikembangkan. Yang kedua, dapat digunakan sebagai pusat studi dan penelitian mengenai energi serta oceanografi. Yang ketiga, dapat dijadikan sebagai salah satu objek wisata pendidikan. Dan yang keempat, dapat meningkatkan kepedulian serta perhatian masyarakat terhadap lingkungan dan green teknologi. Dan yang terakhir yang keempat itu ada ancaman atau threat. Ancaman yang kemungkinan terjadi adalah yang pertama, adanya penolakan dari masyarakat setempat, terutama nelayan yang merasa harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk melaut karena ada batasan lokasi untuk meluncurkan perahu atau sampan. Yang kedua, dekat dengan pemukiman penduduk sehingga harus ada pembatasan atau patok batas yang menandai lokasi pemasangan turbin. Dan yang ketiga, itu ancaman kerusakan alat karena faktor alami dari masyarakat setempat yang tidak terduga. Selanjutnya, bagian yang terakhir yaitu kesimpulan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa kawasan Pantai Ampanan berpotensi sebagai lokasi pengembangan pemanfaatan energi arus laut sebagai sumber energi alternatif untuk pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat setempat berdasarkan karakteristik arus yang ada di kawasan ini. Masih dibutuhkan studi lebih detail untuk bisa memantapkan rencana pengembangan konversi arus laut menjadi energi listrik karena penelitian ini bersifat studi pustaka dengan memanfaatkan data sekunder dan pengambilan data primer hanya pada waktu serta kondisi tertentu. Butuh data time series yang lebih detail lagi. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya mengucapkan terima kasih karena sudah selesai untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah ilmu alamiah dasar, dan semoga apa yang saya review jurnal ini sebagai ilmu yang bermanfaat bagi saya dan buat yang menonton. Saya Lalu Julian Dandala Zuardi izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.